kembali lagi di YouTube channel UKM Kewirausahaan FISIP Universitas Jember. Di mana kali ini kita ada agenda bisnis trip yang kita menuju ke tempat atau perusahaan batik yang sudah sangat terkenal di dalam lingkup nasional maupun internasional, yaitu batik dan batik sekolah. Jadi apa aja sih kegiatan yang kita lakukan hari ini? Let's go, kita berjalan. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Rumah Tenun Rola. Apa sih Kak Rumah Tenun Rola itu? Ya, jadi kita kan tadi pertama udah ada di tempat sebelumnya. Nah, sebenarnya dari batik dan tenun rola ini ada dua tempat. Yang pertama ada galeri, itu tempat mereka menampilkan display dari produknya. Nah, yang kedua ini ada rumah tenun rola. Nah, di sini adalah tempat dari batik rola memproduksi batiknya. Itu bisa dilihat ada yang batik juga di sana. Oke, mungkin kita langsung aja ke sana ya untuk bertanya-tanya. Oke teman-teman, di sini sudah ada perwakilan belajar yang sedang melakukan pelatihan membatik. Mungkin langsung saja kita bertanya-tanya kepada salah satu pengrajin dari batik rola. Teman, sekarang kita udah bersama Ibu Ida. Mungkin di sini kita akan tanya-tanya, mengulik sedikit ini tentang Rumah Tenun Rola ini. Mungkin kita mau tanya ini Bu, untuk dari teman-teman yang pelatihan sekarang ini membatik dengan teknik apa nih? Pada hari ini teman-teman dari Rawasena yang kita kenalkan adalah teknik membatik tulis. Untuk media yang digunakan itu apa aja Ibu? Pada hari ini yang digunakan adalah kain patin Primisima dengan motifnya tembakau, tentunya khasnya Jember, dan juga ada kopi. Kita pada hari ini membuat polanya untuk sapu tangan. Mungkin untuk lama pengerjaan itu dan butuh berapa hari? Kalau untuk ukuran normal yang 2,5 meter itu kita tergantung dari pola, tergantung dari model sudut gambar yang dibuat. Oke, tadi kan dari Mbak Retna udah tanya terkait media, terus dari tekniknya. Nah, di sini saya mau bertanya ke Dian terkait proses tahapan dari batik sendiri. Setelah proses membatik ini, selanjutnya adalah kita di tahap proses pewarnaan. Jadi nanti ada kegiatan alat-alat yang juga kita mewarnai sesuai dengan keinginan dan warna yang mereka sukai masing-masing. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat yang dimana di sini merupakan tempat proses untuk tahapan pewarnaan nih. sudah bersama salah satu saudagar petani. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya
Halo, maaf mengganggu waktunya. Ini dengan siapa ya? Saya Rima. Oke. Di sini saya mau tanya-tanya, boleh nggak nih? Boleh. Di sini mau tanya-tanya untuk keseruannya dari pelatihan batik itu bagaimana menurut tanggapan Rima? Keseruannya sangat menyenangkan sekali ya, soalnya kan ini baru pertama kali untuk pelatihan membatik. Jadi ya untuk hasil pertama ya nggak bisa bagus gitu loh. Jadi ya harus berlatih gitu. Apa ada kesulitan dari proses awal tadi hingga sekarang di tahap pewarnaan? Kalau untuk pertama kali sih sulit karena harus telaten gitu ya untuk proses membatiknya sama pewarnaannya. Oke teman-teman, itu merupakan salah satu obrolan singkat nih dari kami dan juga salah satu saudagar yang dimana mengikuti pelatihan membatik ini. Oke teman-teman, ini merupakan beberapa karya saudagar di mana tadi saudagar sudah melalui beberapa proses dari mulai mencanting, terus mewarnai, dan ini merupakan proses penjemuran. Oke, mungkin setelah tadi kita melewati beberapa tahapan dan juga dari teman-teman saudagar merasakan keseruan-keseruan terhadap pelatihan ini, selanjutnya kita akan kembali lagi nih ke galeri batiknya teman-teman. Let's go. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di galeri batik. Di sini kita bersama Ibu Iriana. Ya, kita bersama Ibu Iriana. Di sini kita akan sedikit ngobrol nih terkait baik itu sejarahnya batik Lola dan juga mungkin dari Ibu nanti akan ada motivasi-motivasi buat kita nih para generasi muda ini. Ini mungkin kita mulai usaha. Mungkin yang pertama kita mau tanya-tanya Ibu terkait sejarah atau histori dari batik Lola. Kalau histori dari batik Lola, ya kita mulai membuat industri batik ini, kita punya misi membantu masyarakat sekitar kita. Kita berharap masyarakat kita dengan adanya batik yang saya bangun ini bisa terbantu untuk membantu ekonomi mereka. Mungkin Ibu, kita kan kalau mulai usaha kan harus ada persiapan Ibu. Nah, apa alasan dari Ibu Erin sendiri kenapa kok memilih batik Lola, memilih batik sebagai usaha dari Ibu Erin sendiri? Ya. Sebetulnya kalau saya background saya kan bukan dari batik ya, saya ini dari konstruksi. Saya memilih batik karena masyarakat sekitar saya banyak perempuan yang membutuhkan tambahan pendapatan untuk keluarga mereka. Akhirnya kita menciptakan apa untuk mereka. Saya pilih batik karena cocok untuk perempuan. Jadi dengan harapan, dengan adanya kita membuka pelatihan, terutama kita mulai dari pelatihan dulu. Setelah pelatihan, orang-orang itu bisa, setelah bisa kita karyakan. Itu yang kita mulai bagaimana batik ini bisa terbangun. Jadi dari Ibu Erin ini ingin memberdayakan perempuan. Iya. Alasan mengapa memilih batik. Lalu untuk ini Bu, ciri khasnya kan dari Lola itu tembakau. Itu kenapa tembakau? Nah, ciri khas tembakau yang kita pilih karena ciri khas tembakau batik itu merupakan ikon Kabupaten Jember. Jadi harus kita pakai ikon Kabupaten Jember karena kita orang Jember. Di samping dari ikon kita juga membangun motif-motif lain tujuannya untuk promosi Kabupaten Jember. Jadi biar lebih dikenal di mata nasional. Betul. Jadi ciri khas dari batik Lolanya. Ya, jadi batik Lola ini semua yang saya buat ini ada artinya dan ada ceritanya. Ada filosofinya. Ya, kita punya filosofi setiap di batiknya. Biar tahu ceritanya ya, kalau ini dari namanya batik warna alam. Warna alam itu adalah batik yang dibuat dengan warna Indonesia. Kenapa warna Indonesia? Karena dibuat dari pohon-pohonan, dari kulit pohon, dari batang pohon maupun dari akar pohon. Jadi warnanya itu semua diambil dari ramah lingkungan. Nah, kalau yang namanya warna batik Indonesia itu adalah warna alam. Kalau warna yang sebelah ini, nah kayak merah, hijau, kuning ini kita ambil warna dari Jepang. Kenapa saya ambil Jepang? Karena warnanya awet. Kita boleh misalnya harga itu memang kalau warna batik itu bukan hanya satu warna harga, tetapi bisa 10-15 warna. Bagaimana kita mengambil warna itu tergantung kualitas yang kita buat. Kalau kita mau bagus ya pakai kualitas yang bagus. Kalau filosofi di sini tuh ada ceritanya. Contohnya ini, nah ini kan ada kopi, ya ada coklat. Kita ngangkat produk unggulan Kabupaten Jember. Nah,
Jadi kalau kopi dan coklat ini sudah internasional. Orang-orang hanya mengenal tembakau, tetapi tidak tahu kalau ada produksi yang sudah internasional, yaitu kopi dan coklat bumi. Ya. Nah, di samping itu kita juga membuat batik event. Batik event itu kalau GFC sudah nasional, internasional kan. Tetapi kalau orang tanya GFC itu seperti apa, kan bingung orang sama GFC. Kita mau menerangkan bagaimana menggambarkan kan tidak bisa. Tapi kalau pakai batik kita bisa menyampaikan. Contohnya ini namanya batik GFC. Batik GFC. Ini pada saat GFC itu menang desain nomor 1, desainnya itu Borobudur, yang menang internasional yang namanya lagi booming. Ini namanya batik event Borobudur. Nah, ada stupa-stupanya kan. Terus ada lagi yang batik, karena Jember ini punya transportasi cuma 2. Dulu yang dikenal cuma darat saja, contohnya kereta api sama kendaraan biasa ya, bis apa. Nah, tapi kan di sini sudah ada bandara pada saat itu. Kita membuat yang namanya batik bandara supaya orang itu mau Jember, karena kadang-kadang kalau ke Jember itu tidak mau orang-orang masuk ke Jember karena dianggap jauh. Nah, dengan adanya transportasi udara ini kan mempercepat orang datang. Ada ceritanya apa adanya. Kenapa saya buat segini bandaranya? Bandara kita itu masih sederhana, ATR. Randenya masih 1,2. Jadi aku semua ada cerita. Kita juga musik, ini aku juga nyanyi. Ini desain kita musik. Terus kita punya juga desainnya yang untuk tanuker. Nah, pertama kan aku buat tanuker tuh. Ada. Jadi kita memang buat macam-macam tuh. Kalau ini topeng yang sudah dilupakan. Ini apa bukan topeng apa sih Mas? Apa nek Jember musik patrol. Ah, jadi kita punya cerita di sini semua. Ini ada ceritanya semua. Jadi bukan sekedar batik. Bagaimana dari Batik Tola memanfaatkan sumber daya dari Jember, terus eventnya gitu. Ya, kita promosi Jember. Jember itu ada apa sih di situ? Nah, Jember itu kota, namanya kota perkebunan. Perkebunannya apa ya? Kebun coklat, kopi. Terus sekarang lagi ngetren funbag. Kita punya funbag. Ini kan funbag. Itu funbag. Ya kan? Ini GFC ini ya, ini GFC. Terus ada kontemporer. Macam-macam deh kita buat. Jadi kalau misalnya orang ke Jember menceritakan Jember cukup dengan batik. Jadi segala potensi yang di Jember ini diberikan melalui batik gitu. Iya. Kemarin musim corona 2 tahun saya juga. Jadi maksudnya kan biar orang itu bisa kenal dengan namanya kita ada percobaan dari Tuhan ya, dengan adanya corona semua diam. Kita buat. Dan itu sudah dibeli dari Jakarta, Surabaya kemana-mana. Itu namanya batik Bena. Jadi dari Batik Tola ini pintar memanfaatkan peluang pendidikan kreativitas ini dari musibah bisa berubah jadi kreativitas. Iya, nah, musibah yang hasil menguntungkan. Jadi inspirasi malah. Jadi jangan hanya memakai batik, kalau batik tidak ada artinya buat apa menurut saya kan gitu. Sekarang ini anak-anak saya kan sudah jalan ke fashion. Jadi fashion yang kita sampaikan bagaimana fashion anak-anak muda itu mau memakai batik, karena anak muda ini kan jarang pakai batik, kayak dengan semua kan jarang pakai batik. Kalau dihitung setahun belum tentu 1 atau 2 kali memakai batik. Nah sekarang generasi muda itu sudah lupa dengan budaya. Tapi mari kita balik lagi, kayak dengan datang ke sini itu sudah menjadi yang namanya potensi budaya. Tapi Ibu, ini kan dari beberapa tadi jenis batiknya, terus luar biasa tadi memang dari segi kreativitasnya. Tapi kita tetap ini Bu, sedikit penasaran gimana sih dari Batik Tola ini memasarkan produknya. Kan kita, saya juga sempat membaca itu Batik Tola udah sampai ke nasional, malah udah dikenal sampai nasional. Nah, itu bagaimana sih? Kalau pemasaran, sebenarnya saya ini kan juga dari fakultas, tanpa teori pemasaran yang sebetulnya kita itu terlalu banyak diorientasi. Jadi kita memakai pemasaran dengan sistem perkenalan antar teman. Jadi kalau kita punya relasi, kita punya teman, kita punya person. Antar person kita dibantu oleh semua media secara gratis pada saat itu.
yang dari 7 media televisi itu yang audit ke kita semua untuk menyampaikan kalau kita itu ada. Alhamdulillah berarti kan sudah ada bantuan dari yang namanya media. Terus yang kedua kita juga masakan dapat sekarang ada medsos. Terus sekarang itu ada banyak kegiatan, ada banyak semua seperti itu. Kalau yang selama ini sampai misalnya nasional maupun internasional itu dibantu oleh mereka maupun perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Seandainya dari net ada narasumber misalnya dari India, dari mana, dari Amerika. Nah, alhamdulillah dia tuh belinya untuk narasumber ke Batik Rola. Jadi kenapa ke Batik Rola? Orang-orang yang dibeli pada saat itu dia tuh apresiasi dengan batiknya. Akhirnya kita menjadi menjadi pribadinya mereka semua. Pada saat dia datang ke Jember pasti undang. Terus waktu event itu juga dari berbagai negara. Dari berbagai negara tuh ada saat yang JXC lagi besar itu semua kan di PPKM itu kan semua datang. Nah, itu kalau Jember itu kalau yang Batik Rola bisa tembus berkali lipat 10 lipat karena banyak tamu datang dan dia mencari motif-motif yang berbeda. Nah, dia mencari batik tulis. Kita ini kan juga orang baru, dia yang mau batik tulis motif apa dan mau kualitasnya mereka. Nah, dia tuh mencari, kebetulan dia menganggap ada yang di sini. Motif-motifnya semua saya buat dulu itu JXC. Jadi tiap event kita buat event bukan JXC-nya. Jadi event yang ada di Kabupaten Jember yang sudah dilakukan semua. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu, mungkin ada dari Ibu mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman saudagar UKMK yang mungkin nanti nonton di YouTube-nya UKMK. Jadi apakah ada ini Bu semacam pejangan dari Ibu kepada teman-teman mahasiswa terutama yang ingin memulai usaha? Mungkin ada sedikit. Ya, kalau pesan saya untuk anak mahasiswa wirausaha utama, jangan takut untuk memulai dan jangan takut mudah menyerah. Kalau orang wirausaha itu mudah menyerah, kalau misalnya membuat sesuatu, kalau dia menemui kendala, satu, menyerah, selesai dia, tidak akan bisa menjadi wirausaha sejati. Tetapi kalau misalnya menjadi wirausaha, dia harus menjadi wirausaha yang tangguh. Kalau tangguh itu kalau kita satu memulainya tidak cocok dengan kita, mari kita ganti dengan yang lain. Kita batasi seperti saya dulu, saya membatasi membangun usaha ini, saya batasi 3 bulan. Kalau 3 bulan usaha saya tidak jalan, akan saya tutup dan akan saya ganti. Itu saya. Jadi harus mempunyai semangat dan harus mempunyai tujuan, harus sukses gitu. Karena takut gagal gitu. Nah, jangan takut gagal. Kalau takut gagal, jangan jadi wirausaha. Jadi pegawai saja. Cukup masuk jam 8 pulang jam. Selanjutnya untuk kegiatan berikutnya adalah menyampaikan kepada para pemenang lomba poster kemarin. Jadi untuk para ketiga pemenang lomba poster kemarin bisa maju ke depan. dari Kak Alia Andara.
yang dimana merupakan selaku ketua umum dari UKM Kewirausahaan Bisnis Komunikasi. Kita sudah di penghujung acara, serangkaian kegiatan sudah kita lalui mulai dari pembukaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih dan beribu-ribu maaf kepada Batik dan Tenun karena sudah memfasilitasi kami untuk menjalankan program kerja bisnis trip di tempat yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan adanya kegiatan bisnis trip ini dapat menambah ilmu dan juga pengetahuan bagi kita yang hadir, baik secara langsung dan juga untuk teman-teman saudagar, baik juga dari para penonton di YouTube kita ini ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian dari kami selaku MC. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di kita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.